membenarkan berita itu? Kenapa? Iya benar. Saya Berarti sudah sesuai dengan aturan ya? Iya. Aturan sekolah itu yang seperti apa sih? Aturan sekolah itu setiap hari menggunakan sepatu. Tapi kadang saya tidak menggunakan sepatu karena akan melepas sepatu. Padahal guru olahraga juga menggunakan untuk melepas sepatu atau dulu. Terus menurutmu yang kamu lakukan tadi harusnya seperti apa? Perasaannya bagaimana tadi? Kerja saya menggunakan sepatu ini orang saya laku karena saya menjadi pusat perhatian teman-teman. Saya menjadi orang yang sangat disiplin. Jika patut Baik Mas Yusuf, kamu tahu kan keyakinan di sekolah kita apa? Bahwa setiap hari murid itu harus menggunakan sepatu. Kira-kira bagaimana kedepannya tentang aturan-aturan di sekolah? Apakah Mas Yusuf akan mengikuti aturan-aturan itu? yang pasti saya berusaha agar kejadian ini tidak terulang lagi. Saya akan mematuhi aturan sekolah. Ya, terima kasih. Semoga kedepannya Mas Yusuf selalu mematuhi aturan yang ada di sekolah dan tidak akan mengulangi perbuatan seperti yang tadi. Ya, terima kasih. Silakan boleh kembali istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 5, Bapak Ibu Guru, karyawan-karyawati SD Negeri 5 yang kami hormati pula. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif di SD Negeri 5. Tak lupa salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Selanjutnya langsung saja budaya positif seorang guru itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, contohnya itu ada seorang anak kelas 6 yang dipercaya untuk mendisiplinkan adik-adik kelasnya dalam upacara bendera, maka dia berlatih untuk menjadi penanggung jawab. Selanjutnya, disiplin positif yang kedua itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, itu contohnya ada adik kelas 1 yang sedang berbaris di depan kelas untuk sebelum masuk kelas itu berbaris dulu. Nah, itu untuk mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Selanjutnya, disiplin diri itu dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi
setiap masuk kelas mereka otomatis berdoa ya. Berdoa itu berdasarkan motivasi internal. Internal itu dari dalam diri, bukan karena paksaan atau ingin mendapatkan pujian atau hukuman. Nah, muara dari disiplin positif tadi yaitu 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, yang kedua setelah disiplin positif yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, apa saja motivasi perilaku manusia? Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seorang melakukan budaya positif dalam dirinya itu untuk menghindari hukuman, supaya terhindar dari hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya yaitu keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, siapa yang berperan dalam membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Yaitu guru, berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Nah, antara guru dan murid itu membuat keyakinan kelas. Kalau dulu namanya peraturan sekolah atau peraturan kelas yang hanya dibuat oleh satu pihak, yaitu dari sekolah atau dari guru. Nah, sekarang disebut dengan keyakinan kelas, bareng-bareng antara guru dan murid membuat suatu kesepakatan. Nah, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau yang mudah dipahami, diingat, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Contoh keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas untuk kelas 1 berarti kalimatnya itu disesuaikan dengan usia anak kelas 1. Dia membacanya juga masih yang ringan-ringan. Nah, kata-katanya juga kalimatnya yang ringan. Contohnya disiplin, datang ke sekolah tepat waktu, kemudian menjaga kebersihan ruang kelas. Nah, sekarang kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, untuk mendapatkan kesenangan. Contoh kasusnya, ada seorang guru yang bernama Ibu Zulaiha, wali kelas 4, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaiha, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Nah, ada 5 alasan Tommy melakukan hal itu. Alasan yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan akan bertahan hidup atau survival. Alasan Tommy yang kedua, karena dia merasa senang temannya memperhatikan dia. Nah, karena temannya itu merasa terganggu, maka teman-temannya melaporkan kepada guru. Kemudian guru memberitahu orang tua Tommy. Nah, selanjutnya orang tua Tommy menjadi tahu. Nah, Tommy
Tommy memenuhi kebutuhan dasar yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Alasan Tommy yang ketiga yaitu karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Alasan Tommy yang keempat, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama yang itu terus. Nah, dia sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Alasan yang terakhir yaitu karena dia iseng saja dan ingin menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi temannya itu lucu, maka dia berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Dan itu 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang posisi kontrol restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa di sekolah untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah, ini 5 posisi kontrol dengan kalimat-kalimat, misalnya sebagai penghukum ya, kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan. Pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali. Kemudian sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau. Kemudian sebagai pemantau, menanyakan apa peraturannya. Kemudian sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, di antara kelima posisi kontrol tersebut, yang paling baik yaitu guru sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercapai identitas positif pada diri murid. Nah, ini segitiga restitusi. Tahapannya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Nah, masih dalam menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi sekali. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian Bapak Ibu guru itu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang Bapak Ibu guru tertarik itu untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik terhadap dirimu sendiri? Nah, itu untuk pertanyaan ke anak. Nah, ini contoh praktek segitiga restitusi yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu bersama salah satu siswa kelas 6. Dalam praktek segitiga restitusi ini saya menerapkan semua tahapannya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, menanyakan apakah perbuatannya ini benar atau tidak, atau hanya laporan dari teman-temannya saja. Dan praktek segitiga restitusi ini dilakukan dalam suatu ruangan supaya anak yang melakukan kesalahan itu tetap mentalnya tetap baik. Kemudian tahapan berikutnya setelah menstabilkan identitas yaitu
memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah untuk memastikan lagi apakah apa yang dia perbuat itu benar-benar dan dia akan mengakui kesalahannya itu. Kemudian yang langkah segitiga restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan apakah kamu akan mengulangi perbuatannya lagi, seperti itu. Kalau dia menjawab tidak dan kemudian berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Nah, itu contoh praktek segitiga restitusi. Nah, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara aksi nyata diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Purworejo. Semoga apa yang kita laksanakan di siang hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak dan mari menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum.